Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah dan temanya adalah lompatan iman. Ya, apa itu lompatan iman? Sebelumnya saya ajak saudara membaca dalam Mazmur 60 ayat yang ke-14 bagian A saja. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Apa itu lompatan iman? Lompatan iman secara sederhana saya bisa artikan tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang di mana tindakan itu tidak berdasarkan iman kebanyakan orang. Saya kasih contoh. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak tunggu nanti ketika saya besar dulu badan saya latihan dulu, itu sudah kalah, saudara. Tetapi saat itu di tengah-tengah situasi yang genting, justru Daud berkata, "Hai Goliat, hari ini engkau diserahkan Allah ke dalam tanganku." Ini lompatan iman, saudara. Dia meyakini bahwa Goliat pasti roboh, Goliat pasti dia bisa kalahkan. Ini lompatan iman. Ya. Kemudian terjadilah kemenangan di tangan Daud. Dan contoh yang lain, Sadrak, Meshak, Abednego, di mana tantangannya adalah bahwa kalau mereka tidak mau menyembah berhala atau menyembah patung yang dibuat, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tetapi saat itu di antara situasi yang membuat hidup mereka terancam, justru mereka mengambil keputusan di mana keputusan yang mereka ambil itu merupakan lompatan iman. Mereka tahu bahwa Allah yang menyertai mereka pasti tidak akan membiarkan hidup mereka mati sia-sia. Dan akhirnya terjadi tidak sehelai rambut pun terbakar. Bahkan di tengah-tengah api ada Allah yang menemani mereka. Mereka yakin bahwa di tengah-tengah api tantangan mereka pasti disertai oleh Tuhan. Contoh yang berikutnya di dalam Yohanes pasal yang kedua. Maria tahu bahwa pesta yang ada di Kana itu akan hancur berantakan. Karena apa? Mereka kehabisan anggur dalam pesta itu. Tetapi saat itu di tengah-tengah situasi yang genting, Maria mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus. Dan kemudian dia juga berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan Yesus lakukan. Ini merupakan lompatan iman. Karena dibutuhkan ketaatan juga dari para pelayan yang ada. Dibutuhkan penundukan diri akan segala otoritas Yesus atas hidup mereka. Dan ketika mereka melakukan, air berubah menjadi anggur. Ini lompatan iman, saudara. Meyakini yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Meyakini apa yang dikatakan oleh firman Allah pasti terjadi. Itu lompatan iman. Mau saudara mengalami lompatan iman? Bagaimana mereka bisa melakukan lompatan-lompatan iman? Ya, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pertama membangun kedekatan dengan Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami lompatan iman, di mana mujizat terjadi dalam hidup saudara, bangun kedekatan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak melihat apa yang di depan mata. Bukan melihat besarnya Goliat, bukan melihat panasnya api yang dipanaskan 7 kali, bukan melihat media yang ada, wah cuma ada air, mana bisa berubah menjadi anggur. Tidak melihat itu semua. Karena yang mereka lihat adalah ada Yesus yang besar. Sehingga yang mereka lakukan adalah lompatan iman. Mujizat terjadi. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, mereka mengalami lompatan iman karena apa? Karena mereka mengimani seolah-olah yang mereka imani pasti terjadi. Ya, contohnya seperti ini, saudara. Seorang pendaki gunung. Dia ketika melihat sebuah gunung, dia melihat tingginya seperti apa, ya. Dia tahu tantangannya begitu besar. Tetapi dia punya lompatan visi di mana dia lihat bahwa dia seolah-olah sudah naik ke atas. Aku pasti bisa mencapai itu. Ya. Kalau kita artikan rohani, ini lompatan iman. Ketika kita mungkin memiliki cita-cita dan itu adalah posisinya di puncak gunung, ya, puncak karir, puncak cita-cita kita. Ataupun juga saudara, harapan saudara di mana pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang berhasil.
sekolahmu, kuliahmu, engkau mencapai target sehingga ketika engkau menyelesaikan pendidikan maka pekerjaan yang terbaik menanti engkau, ya. Engkau ingin menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa dan itu berada di puncak. Imanilah bahwa engkau pasti sampai ke sana. Ini lompatan iman. Mungkin engkau dikelilingi orang-orang yang berkata, aku lebih pintar dari kamu, aku sudah mencoba, aku gagal. Jangan pernah dengarkan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah terpengaruh oleh perkataan negatif orang lain. Tetapi ingatlah akan setiap perkataan firman. Karena yang dikatakan firman pasti terjadi. Ketika saudara mengimani yang dikatakan oleh Yesus pasti terjadi, itu lompatan iman. Karena itu, hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Milikilah lompatan iman. Apa masalah, pergumulan, kesulitan yang saudara hadapi hari-hari ini? Yakin sudah Tuhan selesaikan. Yakin pasti tercapai cita-cita saya. Yakin saya pasti dibela oleh Tuhan. Yakin saya pasti akan mencapai titik puncak karir dalam usaha pekerjaan saya. Yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Yakin bahwa saya pasti menang bersama dengan Tuhan. Amin. Berbicara tentang sakit penyakit pun yakin saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin Tuhan memiliki lompatan iman dari setiap kemustahilan yang ada di hadapan kami. Dari setiap tantangan-tantangan yang mungkin secara manusia begitu besar, begitu sulit untuk kami bisa capai. Tetapi lewat firman-Mu Tuhan, membangun hidup kami. Ternyata kami pasti bisa ketika kami melibatkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami membangun kedekatan dengan Engkau Tuhan, ketika kami meyakini bahwa apa yang kami harapkan pasti terjadi dan disediakan oleh Tuhan, dan kami boleh taat selalu akan setiap perkataan firman-Mu Tuhan, bahwa yang Engkau firmankan pasti nyata dan terjadi. Terima kasih ya Bapa, memberkati kami sekalian. Kami percaya saat ini pun masalah kami sudah ditolong oleh Tuhan, sakit penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan apa yang kami minta Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.